Kang, ininya pakai earpiece-nya. Ada, tadi ada. Bagus tuh. Tadi ada. Tadi kemana ini? Oh, ini ada. Harus coba apa katanya? Kedengeran. Kurang kencang ngomongnya, kurang kencang ngomongnya. Dia mah meluk. Apa yang akan terjadi lagi pemirsa? Itu tiap Enak dia mah. Cuman meluk-meluk orang. bukan meluk. Lagi di notis. Dikasih tua. Aduh, nggak bala cirin lagi. Oh, udah diam lagi dia. Ya, pokoknya ini ada. Wah. Oh, nggak boleh. Buka dulu. Oh, Opening. Oke. Oke, buat Oke. Ini lagi. Oke. Dia mau opening dulu tapi Kan ini acara. Ini Lah ini kalau suruh diam sama dia. ini ngobrol aja. Jon, opening Jon. Ya oke pemirsa, di mana? mungkin kayak ini. mungkin gue. Opening. Oke pemirsa sekarang tapi sekarang Ya kita ketemu lagi di Pate. Tepuk tangan buat Lemba. Ayo Lemba. Oke. Oke, selain Lemba juga di sini nanti akan Ini saya pernah ngerasain Kang kayak gini Kang. Jadi kalau orang ngomong berisik Kang. Jadi nggak mau itu. Ini beda. Oke, Buka dulu yuk. sudah aman? Pakai beneran. Oke. Suruh diam dulu. Pelan-pelan ya. Karena Pelan-pelan. ya, suruh diam dulu, Oh, nggak mau disentuh. Karena nggak mau kita disentuh. sekarang akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pakar anak-anak. Ya. Di mana saya sudah kenal waktu dulu masih umur sekitar SD lah. SD ya. SD. Ada yang begini nih. Aku mau lewat. Si Komo. Iya. Iya benar. Ngomong, bukan dari mana? Kamu kan waktu itu masih kecil, belum nonton. Aku juga di Australia tahu si Komo. Oh. Kecil di Australia saya. Kecil di Australia. Iya. Gede? Gede di Bandung. Oke. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Seto. Iya. Awas jangan diblotis, jangan. Bukan. Jangan dihipnotis. Tahu-tahu saya ngajak ngobrol digampar lagi ntar. Oke. Semuanya sudah tahu siapa Kak Seto. Betul. Dan- Nanti dulu, ini ada Kak Ajun, Seto ya. dulu. Ini ada yang lebih penting dulu. Ya. Oke. Kak Seto ini termasuk orang yang awet muda. Iya. Karena dari waktu kita kecil sampai Sampai- sekarang kita udah gede bentuknya masih begini. Bukan, Luar biasa. bukan itu. Masih Bentuknya emang apa? panggilannya kakak. Ya masih kakak ya. Jadi Pak Seto ya. Tidak hanya saya, bapak saya juga manggilnya, itu ada Kak Seto. Bapak saya udah tua. Iya. Ini luar biasa melekat Benar, sekali benar. Kak Seto ini. Oke, Kak Seto selamat siang. Selamat siang Mas Sule. Apa kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, baik. Sudah lama nggak ketemu. Aduh. Iya. Dulu lama banget, berapa tahun ya? 10 tahun ya. Ada 10 sekitar tahun. segitulah. Emang pernah ketemu Kak Seto sebelumnya? Belum. Katanya udah. Pernah aku Ngapain dulu. nanya? Terus ngapain? Nah, ini saya mengundang di sini karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya sebagai orang tua. Iya, Di mana iya. saya mau bertanya, menurut Kak Seto, ini sekarang kan lagi rame nih anak-anak yang istilahnya dilakukan
tidak layak lah. Tidak layak. Ya, Ini sekarang sangat lagi biadab ini. kalau menurut saya gitu, Iya, orang yang betul, melakukannya. betul. Tapi yang jadi pertanyaan saya, penyebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu apa sih? Ya, yang pertama tentu karena kelengahan kita semua. Kadang-kadang kita tidak peduli, tidak waspada, kita terlalu sibuk ya. Betapa banyak para orang tua kalau putra-putrinya pulang sekolah, itu yang lebih ditanya nakal nggak di sekolah, dapat nilai berapa, ada angka merah tidak. Tapi tidak ditanya senang tidak di sekolah. Bagaimana perasaanmu hari ini? Jadi kadang-kadang korban-korban ini sebetulnya mau mengadu, tapi belum-belum sudah ditanya sesuatu yang tidak menyangkut perasaan mereka. Psikologis sebetulnya. Betul. Jadi akhirnya kadang-kadang sudah diancam oleh pelaku, jadi semakin takut dan akhirnya tidak ada komunikasi yang baik dan akhirnya cenderung akan terus terulang kejadian-kejadian itu. Jadi hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk supaya tidak terjadi pada korban? Iya, biasakanlah para orang tua selalu menjalin komunikasi yang sangat efektif. Artinya jangan memosisikan sebagai bos atau komandan, tapi sebagai sahabat buat anak. Jadi perasaan-perasaan anak, senang tidak, kalau anak kelihatannya sudah bengong, diem saja, biasanya ceria ini tidak, mengunci di kamar, itu ya ada pendekatan begitu, ada belayan, ada dipegang tangannya. Jadi dengan menanyakan perasaan-perasaan mereka, akhirnya mereka juga akan berani mengeluarkan isi hatinya yang mungkin tadi entah itu hanya dicubit temannya atau mungkin tadi diancam oleh gurunya atau ya pelaku-pelaku yang lain misalnya, itu akan segera mudah terungkap begitu. Iya. Jadi lebih ke maksudnya- psikologi ketika anak pulang dari Pendekatan sekolah ya. yang ditanya dulu ya Pak. Iya, ya? betul. Tentang perasaannya bagaimana. Saya juga punya anak. Pengalaman. Iya, Sama iya. ya. Jadi harus ditanya secara perasaan dulu. Betul, betul. Terus ini dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, bagaimana seharusnya tindakan pemerintah menanggulangi masalah ini? Iya, memang sekarang sudah ada undang-undang, namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, pasal 81 dan 82 ini memang menyangkut pelaku kekerasan seksual, tapi di situ hukumannya minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Kenyataannya sering hanya dipakai yang minimalnya saja, atau bahkan tidak dipakai undang-undang perlindungan anak, tapi undang-undang KUHP misalnya yang lebih ringan lagi. Nah, ini membuka peluang bagi para pelaku untuk tidak memiliki efek jera, lalu akan sebelum begitu keluar ya melakukan lagi dan sebagainya. Jadi saya kira pemerintah perlu meningkatkan jumlah maksimalnya. Jadi kalau bisa minimal itu 20 tahun. Nah, maksimal itu sekarang sedang banyak dituntut oleh berbagai pejuang-pejuang hak anak, bisa dikebiri, bisa seumur hidup atau bahkan bisa hukuman mati. Jadi dengan demikian minimal 20 tahun dan maksimal tadi hukuman mati, para pelaku akan menghentikan berbagai ulahnya yang memang akan menghancurkan generasi muda kita. Akan jerah dengan seperti itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depannya pelaku-pelaku tidak ada pelaku yang baru lagi. Amin. Tapi kalau saya melihat di televisi wawancara dengan si pelaku itu, karena dia juga pernah melakukan hal yang dilakukan sama sama dan orang lain. begitu betul. ditanya mengalami hal yang sama, akhirnya mengalami. dia jadi melakukan hal Melakukan. itu lagi gitu. dia Kayak jadi balas mencoba dendam kan. kayaknya ya. Awalnya Betul, apakah betul. ada rasa dendam ketika itu apa ada rasa apa? Tapi yang dia jawab, saya tidak dendam tapi saya pengen mencoba. Dan setelah mencoba dia ketagihan Dia akhirnya sampai banyak ditulis-tulis korbannya. kan ya, sampai ada Iya, yang nulis. betul ya. Memang dari penelitian pelaku-pelaku ini umumnya adalah juga korban pada waktu kecilnya. Jadi ini yang harus betul-betul disikapi dengan sangat serius.